Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Feki Indrianis, Tambuk G701 18152 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Siti Khomairah, Stambuk G701 18138. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Amiruddin, Stambuk G701 18165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahayu, Stambuk G701 18017. Saya dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu diare, penyebab diare, serta obat-obat diare. Jadi diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar yang terus-menerus. Jadi pada saat BAB atau buang air besar, feses yang keluar biasanya encer dan lembek atau berair. Diare dibagi menjadi dua macam, yaitu diare akut dan diare kronis. Jadi diare akut ini dia berlangsung selama kurang lebih 3 hari atau seminggu karena adanya infeksi pada saluran pencernaan. Sedangkan diare kronis ini dia berlangsung lebih dari 4 minggu atau lebih. Diare ini disebabkan oleh kondisi medis, alergi, obat-obatan. Yang kedua, penyebab diare. Jadi penyebab diare ini sangat beragam. Diare dapat disebabkan oleh kondisi yang sifatnya ringan, sementara, hingga ada masalah kesehatan kronis. Yang pertama, infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit atau jamur. Jadi virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, dia melewati konsumsi makanan, minuman yang kurang higienis. Biasanya bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita itu Shigella, Salmonella typhi, dan E. coli. Penyebab diare berikutnya yaitu efek samping pada obat tertentu. Jadi mengonsumsi obat antibiotik dapat ikut membunuh bakteri baik yang melindungi usus kita. Jadi ketidakseimbangan koloni bakteri baik dalam usus dapat mengonsumsi antibiotik dapat menyebabkan diare. Kemudian penyebab diare, kondisi medis tertentu, meminum minuman alkohol, dan makanan-makanan yang pedas. Macam obat diare. Jadi obat diare itu berupa yang loperamid, yang kedua bismut salisilat, yang ketiga atapulgit, yang keempat oralit, dan yang terakhir suplemen probiotik. Selanjutnya yaitu penggolongan obat diare. Jadi di sini ada 3 macam golongan. Yang pertama, kemoterapeutika. Nah, ini fungsinya untuk memberantas bakteri penyebab diare. Yang kedua, obstipansia. Jadi obstipansia ini fungsinya untuk terapi simptomatis yang menghentikan diare. Dan yang ketiga itu spamolitik. Dia fungsinya untuk melepaskan kejang-kejang otot yang mengakibatkan nyeri perut pada diare. Shigella, Salmonella typhi, dan E. coli. Penyebab diare berikutnya yaitu efek samping pada obat tertentu. Jadi mengonsumsi obat antibiotik dapat ikut membunuh bakteri baik yang melindungi usus kita. Jadi ketidakseimbangan koloni bakteri baik dalam usus dapat mengonsumsi antibiotik dapat menyebabkan diare. Kemudian penyebab diare, kondisi medis tertentu, meminum minuman alkohol, dan makanan-makanan yang pedas. Macam obat diare. Jadi obat diare itu berupa yang loperamid, yang kedua bismut salisilat, yang ketiga atapulgit, yang keempat oralit, dan yang terakhir suplemen probiotik.
Selanjutnya yaitu penggolongan obat diare. Jadi di sini ada 3 macam golongan. Yang pertama kemoterapeutika. Nah, ini fungsinya untuk memberantas bakteri penyebab diare. Yang kedua obstipansia. Jadi obstipansia ini fungsinya untuk terapi simptomatis yang menghentikan diare. Dan yang ketiga itu spasmolitik. Dia fungsinya untuk melepaskan kejang-kejang otot yang mengakibatkan nyeri perut pada diare. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi dari obat yang kita gunakan. Jadi pada percobaan ini kita menggunakan 2 obat, yaitu loperamid dan norid. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai farmakologi dari obat loperamid dulu. Untuk loperamid, dia itu indikasinya untuk mengurangi gejala pada diare akut atau kronis, misalnya akibat gastroenteritis atau inflammatory bowel disease. Loperamid ini dia bekerja dengan cara mengurangi aliran cairan dan elektrolit ke dalam usus dan memperlambat gerakan usus untuk mengurangi jumlah buang air besar. Kalau untuk farmakokinetik dari obat loperamid, dia diabsorpsi dengan baik di intestinal, lalu di metabolisme di hepar atau hati, dengan melibatkan sitokrom P450, dan dia diekskresikan melalui feses. Dan waktu paru eliminasi berkisar 7-14 jam. Dan untuk dosis loperamid ini pada orang dewasa dia diberikan 4 mg, diikuti dengan 2 mg setelah buang air besar. Dan untuk dosis maksimalnya itu 16 mg per hari. Dan yang harus menjadi perhatian dari obat loperamid ini, dia harus dengan resep dokter. Gagal ginjal dan hati tidak dianjurkan untuk tidak dianjurkan untuk diare akut akibat infeksi bakteri Salmonella dan E. coli. Dan apabila diare, dia disertai dengan demam tinggi atau feses yang berdarah. Untuk obat yang kedua itu ada norid. Norid ini indikasinya untuk membantu mengurangi frekuensi buang air besar dan menyerap racun pada penderita diare. Obat ini dia bekerja dengan membunuh, menghalangi bakteri atau penyebab diare lainnya. Dia melainkan menyerap zat berbahaya atau zat asing yang ada di saluran pencernaan. Setelah diserap, karbon aktif akan membantu membuang zat asing yang dianggap sebagai racun penyebab diare dari dalam tubuh bersama limbah, yaitu feses. Dan untuk farmakokinetik dari norid, dia diabsorpsi di saluran pencernaan, lalu di metabolisme di hati dan diekskresikan melalui feses. Kalau untuk dosis, dia 5-7 tablet per dosis. Dosis maksimumnya itu 20 tablet per hari. Tablet ini diminum dengan air. Terus untuk perhatiannya itu, penggunaan norid akan menyebabkan tinja menjadi hitam. Dalam kasus diare akut setelah 3 hari pengobatan, investigasi klinis dan biokimia harus dilakukan dalam rangka untuk mengetahui penyebab keluhan. Pada percobaan ini, oleum ricini digunakan sebagai penginduksi diare. Jadi untuk menyebabkan terjadinya diare pada tikus. Jadi terlebih dahulu diinduksi dengan oleum ricini, di mana mekanisme kerja dari oleum ricini yaitu dia dihidrolisis oleh lipase dan menghasilkan gliserol dan zat aktifnya yaitu asam risinoleat, di mana ia bekerja dengan menstimulasi
bekerja dengan menstimulasi sekresi cairan dan elektrolit dan juga menstimulasi peristaltik pada usus. Jadi dia bekerja pada usus halus. Mengapa digunakan norit pada percobaan ini? Yaitu untuk menyerap bahan-bahan berbahaya atau racun yang dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan. Oleh sebab itu digunakan norit sebagai untuk menyerap bahan-bahan yang berbahaya, dan oleum ricini untuk menginduksi tikusnya agar terjadi diare. Lalu sehingga dapat diketahui aktivitas dari obat untuk sebagai anti diare. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari percobaan aktivitas anti diare ini. Cara kerjanya yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan, di mana alat yang digunakan yaitu sonde. Di sini sebagai alat peraga sonde yaitu saya menggunakan pulpen, dan sebagai hewan ujinya yaitu tikus putih atau mencit, di mana di sini saya menggunakan boneka sebagai alat peraganya. Lalu bahan-bahannya yaitu ada oleum ricini, norit, NaCMC, loperamid HCl, dan juga ether. Kemudian bahan-bahan tersebut ditimbang, lalu hewan uji yang digunakan yaitu 2 ekor tikus untuk dilihat perbandingan efektivitas dari obat yang digunakan. Untuk kedua tikus tersebut kemudian diinduksi dengan oleum ricini sebanyak 2 mili melalui secara peroral, yaitu lewat bagian oral atau bagian mulut, dimulai dari bagian pinggirnya, lalu perlahan-lahan masuk ke esofagusnya, kemudian diinduksikan oleum ricini tersebut, lalu didiamkan selama 10 menit. Didiamkan selama 10 menit yaitu agar oleum ricininya terinduksi dengan baik. Mengapa digunakan oleum ricini? Karena oleum ricini dapat bekerja dengan menstimulasi sekresi cairan dan elektrolit, dan juga menstimulasi peristaltik usus. Kemudian didiamkan 10 menit. Kemudian diberikan norit secara peroral juga. Lalu kedua tikus tersebut diberikan perlakuan secara masing-masing, yaitu tikus yang pertama diberikan NaCMC 0,5% untuk sebagai kontrol negatifnya, dimana tikus yang kedua yaitu tikus yang kedua diberikan secara peroral juga loperamid HCl. Kemudian setelah diberikan loperamid secara peroral, lalu didiamkan selama 10 menit agar obatnya terabsorpsi dengan baik. Kemudian tikusnya dibedah dengan terlebih dahulu diberikan anestesi yaitu berupa ether, lalu tikusnya dibedah untuk mengambil bagian ususnya, lalu diukur panjang ususnya dengan menggunakan penggaris, lalu diukur